Shalom teman-teman semua, bersama saya CNAS Channel, kita akan membaca Matius 11 sampai dengan 15. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Hamasya Elohim, Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Teruslah Bapa menjaga, memberkati, melindungi kami dan menguatkan kami untuk segala hal yang baik di dalam kehidupan kami sampai kedatangan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan membaca firman, biarlah firman-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, digenapi yang terbaik, dan kami dapat menjalani seperti yang Engkau kehendaki. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yeshua Hamasya Elohim, kami percaya. Haleluya. Amin. Matius 11. Dan terjadilah ketika Yeshua selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, dia pergi dari sana untuk mengajar dan berkhotbah di kota-kota mereka. Yeshua dan Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Hamasya, seraya mengutus 2 muridnya, dia bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, seraya kembali, "Beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Yang buta melihat, dan yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, dan yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin diinjili. Dan berbahagialah dia yang sekiranya tidak tersandung olehku." Dan sementara mereka terus berjalan, Yeshua mulai berbicara kepada kerumunan orang itu mengenai Yohanes. "Untuk melihat apakah kamu keluar ke padang gurun, sebatang buluh yang sedang diguncang angin, lebih jauh untuk melihat apakah kamu keluar seorang yang didandani dengan jubah halus? Lihatlah, mereka yang berpakaian sesuatu yang halus itu berada dalam istana raja-raja. Akan tetapi, untuk melihat apakah kamu keluar seorang nabi, ya, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari seorang nabi, sebab dialah yang tentangnya telah tertulis. Lihatlah, aku mengirim utusanku mendahului engkau, yang akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan, dan para pelaku kekerasan mencengkramnya. Sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia yang hampir datang. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Akan tetapi, dengan apakah aku akan mengumpamakan generasi ini? Dan itu seumpama kanak-kanak yang sedang duduk-duduk di pasar dan memanggil teman-temannya dan berkata, "Kami meniup seruling bagimu dan kamu tidak menari. Kami meratap bagimu dan kamu tidak berduka. Sebab Yohanes sudah datang dengan tidak makan, tidak pula minum, dan mereka mengatakan dia kerasukan roh jahat. Anak manusia datang dengan makan dan minum, dan mereka mengatakan, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan yang berdosa, dan hikmat dibenarkan oleh karena anak-anaknya." Nubuat terhadap beberapa kota. Kemudian dia mulai mengecam kota-kota yang di dalamnya banyak mukjizat-mukjizatnya telah terjadi,
karena mereka tidak bertobat. Celaka bagimu, Korazim, celaka bagimu. Sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman bagi Tirus dan Sidon akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Dan engkau, Kapernaum, yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan diturunkan sampai ke alam maut. Sebab jika di Sidon telah terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai hari ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu bahwa pada hari penghakiman bagi negeri Sodom akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Ajakan Juru Selamat. Pada saat itu, sambil menanggapi, Yesua berkata, Aku mengaku kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Benar, Bapa, karena yang demikian telah menjadi yang berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan Dia yang sekiranya Putra itu bermaksud untuk menyingkapkan kepadanya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu, belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Memetik gandum pada hari Sabat. Matius 12. Pada saat itu Yesua pergi melalui ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya merasa lapar, dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan orang-orang Farisi setelah melihatnya, mereka berkata kepadanya, Lihatlah, murid-muridmu melakukan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu membaca apa yang telah Daud perbuat ketika dia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim dan dia makan roti sajian, yang adalah tidak boleh baginya untuk memakannya, bahkan juga oleh mereka yang bersamanya, kecuali hanya bagi para imam? Atau tidakkah kamu membaca di dalam Torah bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah? Namun aku berkata kepadamu bahwa yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Dan jika kamu sudah memahami apa artinya, aku mengingini kemurahan dan bukan kurban, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Menyembuhkan pada hari Sabat. Dan setelah berangkat dari sana, dia tiba di sinagoga mereka, dan lihatlah, ada seorang pria yang menderita tangan yang layu sebelah, dan mereka menanyai dia agar dapat menuduhnya dengan mengatakan, Bolehkah kiranya untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Namun dia berkata kepada mereka, Siapakah orangnya dari antaramu yang mempunyai seekor domba, dan jika itu jatuh ke dalam lubang,
pada hari Sabat, tidakkah dia akan meraih dan mengangkatnya? Jadi, betapa jauh lebih berharga seorang manusia daripada seekor domba, maka adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian dia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan dia mengulurkannya, dan dipulihkan seutuhnya seperti yang lain. Dan setelah keluar, orang-orang Farisi mengambil suatu kesepakatan menentang dia agar mereka dapat melenyapkan dia. Yesua selaku hamba. Dan setelah menyadarinya, Yesua menyingkir dari sana, dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan dia menyembuhkan mereka semuanya, dan memperingatkan mereka agar mereka tidak membuat dia kentara, sehingga dapat digenapi apa yang difirmankan melalui Nabi Yesaya yang berkata, "Lihatlah, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan dia akan memaklumkan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berbantah, juga tidak akan berteriak, juga tidak ada orang yang akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Buluh yang pecah tidak akan dia patahkan, dan sumbu yang pudar tidak akan dia padamkan, sampai dia menjatuhkan penghakiman sebagai kemenangan, dan dalam namanya bangsa-bangsa akan berharap." Yesua dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepadanya seorang buta dan bisu yang kerasukan roh jahat, dan dia menyembuhkannya sehingga orang buta dan bisu itu bahkan berbicara dan melihat. Dan seluruh kerumunan orang itu terkagum-kagum dan berkata, "Bukankah dia ini anak Daud?" Akan tetapi setelah mendengarnya, orang-orang Farisi berkata, "Orang ini tidak mengusir roh jahat jika tidak dengan Beelzebul, penghulu roh jahat." Namun setelah mengetahui pikiran mereka, Yesua berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah belah melawan dirinya sendiri akan runtuh, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah melawan dirinya sendiri tidak akan teguh. Dan jika setan mengusir setan, dia terpecah belah melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan? Dan jika aku mengusir roh jahat dengan Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Atau bagaimanakah seorang yang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjarah perabotnya, jika dia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu, dan kemudian barulah dia menjarah rumahnya? Siapakah yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat akan diampunkan kepada manusia, tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampunkan kepada manusia. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang Anak Manusia, hal itu akan diampunkan kepadanya. Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, hal itu tidak akan diampunkan kepadanya. Tidak di masa ini, tidak juga di masa yang akan datang. Apa yang kamu lakukan menunjukkan siapa dirimu. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai keturunan ular beludak,
Bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat? Sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Tanda Yunus. Kemudian beberapa ahli kitab dan orang-orang Farisi menjawab dengan berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Generasi yang jahat dan pezina menuntut suatu tanda, dan suatu tanda tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Para pria Niniwe akan berdiri dalam penghakiman bersama generasi ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab mereka telah bertobat dalam pemberitaan Yunus. Dan lihatlah, yang lebih besar daripada Yunus ada di sini. Ratu dari selatan akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini, dan dia akan menghukumnya, sebab ia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan lihatlah, yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Tempat yang disukai roh jahat. Dan ketika roh najis keluar dari seorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Dan setelah tiba, dia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, ia tinggal di sana, dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Sanak saudara Yeshua. Dan sementara dia masih berbicara kepada kerumunan orang itu, tampaklah ibu dan saudaranya berdiri di luar seraya berusaha untuk berbicara kepadanya. Dan seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu. Mereka berdiri di luar seraya berusaha untuk berbicara kepadamu." Namun sambil menanggapi, dia berkata kepada yang telah berbicara dengannya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan seraya merentangkan tangannya ke arah para muridnya, dia berkata, "Lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibuku." Perumpamaan orang yang menabur. Matius 13. Dan pada hari itu, setelah keluar dari rumah Yeshua, duduk di tepi danau, dan kerumunan orang banyak terhimpun kepadanya, sehingga setelah naik ke perahu, duduklah dia. Dan seluruh kerumunan orang itu berdiri di pantai, dan dia berbicara kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan seraya mengatakan, "Lihatlah, orang yang menabur keluar untuk menabur. Dan ketika menaburkannya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan. Dan datanglah burung-burung dan memakannya. Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu, tempat yang tidak mengandung banyak tanah. Dan segera dia bertunas,
karena tidak mempunyai kedalaman tanah. Terlebih setelah terbitnya matahari, dia tersengat panas, lalu karena tidak mempunyai akar, ia menjadi layu. Dan yang lainnya jatuh pada semak duri, dan semak duri itu bertumbuh besar dan menghimpitnya. Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang subur dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Alasan memakai perumpamaan. Dan setelah datang mendekat, para murid berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Sebab siapa saja yang mempunyai kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai, akan diambil daripadanya. Sebab itu, aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, karena dengan melihat mereka tidak melihat, dan dengan mendengar mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami. Dan digenapilah atas mereka nubuatan Yesaya yang mengatakan, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami. Dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga, dan mereka menutup matanya, supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa memahami dengan hati. Lalu mereka berbalik, dan aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak mendengarnya. Penjelasan perumpamaan orang yang menabur. Oleh karena itu, kamu dengarkanlah perumpamaan orang yang menabur. Bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Itulah yang ditabur di tepi jalan. Dan yang ditaburkan di tempat yang berbatu, itulah yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak mempunyai akar di dalam dirinya, melainkan adanya sementara saja. Maka ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, dia segera tersandung. Dan yang ditaburkan pada semak duri, itulah yang mendengarkan firman, tetapi kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan menghipit firman itu, maka dia tidak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang subur, itulah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan, yang satu 100 kali lipat, yang lain 60 kali lipat, dan yang lain lagi 30 kali lipat. Perumpamaan gandum dan lalang. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka, sambil mengatakan, kerajaan surga diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu, dan dia pergi.
Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang?" Dan dia berkata kepada mereka, "Seorang musuh telah melakukannya." Maka para hamba itu berkata kepadanya, "Jadi, maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkannya?" Namun dia berkata, "Tidak, jangan dengan mengumpulkan lalang itu. Kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya, tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku." Perumpamaan biji sesawi dan ragi. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka dengan mengatakan, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang setelah mengambilnya seorang menaburnya di ladangnya. Itulah sesungguhnya yang terkecil dari segala jenis benih, namun ketika dibiarkan tumbuh, dia menjadi lebih besar daripada tanaman lain, bahkan menjadi sebatang pohon, sehingga burung-burung di langit datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dia membicarakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang setelah mengambilnya, seorang wanita mengaduknya ke dalam 3 sukat tepung adonan sampai terragikan seluruhnya. Yesua mengatakan semua hal ini dalam perumpamaan kepada kerumunan orang itu, dan tanpa perumpamaan dia tidak berbicara kepada mereka, sehingga tergenapilah apa yang telah difirmankan melalui nabi ketika berkata, "Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan, aku akan mengucapkan yang tersembunyi sejak permulaan dunia." Penjelasan perumpamaan gandum dan lalang. Kemudian setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, Yesua masuk ke dalam sebuah rumah dan murid-muridnya mendekat kepadanya sambil berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang yang di ladang itu." Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Dia yang menabur benih yang baik adalah Anak Manusia, dan ladang itu ialah dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, tetapi lalang-lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan musuh yang menaburkannya adalah si iblis, dan masa penuaian ialah kesudahan zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Oleh karena itu, sebagaimana lalang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikianlah akan terjadi pada kesudahan zaman ini. Anak Manusia akan mengutus para malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan keluar dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kejahatan, dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Perumpamaan harta dan mutiara. Lagi pula kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya seorang memendamnya, dan oleh karena sukacita itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. Lagi pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Perumpamaan jala. Lagi,
Kerajaan surga itu seumpama jala yang ditebar ke dalam laut dan menjaring berbagai jenis ikan, yang ketika dia telah terisi penuh dengan menyeretnya ke pantai dan duduk, mereka mengumpulkan yang berharga ke dalam pasu dan membuang ke laut yang tidak berharga. Demikianlah akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat dari tengah-tengah yang benar, dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Yesua berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Dan dia berkata kepada mereka, "Sebab itu setiap ahli kitab yang telah dijadikan murid bagi kerajaan surga, dia itu seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan hal-hal yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Yesua ditolak di Nazaret. Dan terjadilah ketika Yesua telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, pergilah dia dari sana, dan setelah tiba di tanah asalnya, dia mengajar mereka di dalam sinagoga mereka, sehingga mereka tercengang bahkan berkata, "Dari manakah baginya hikmat dan mukjizat-mukjizat ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya laki-laki Yakobus dan Yoses dan Simon dan Yudas? Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Lalu dari manakah semuanya ini baginya?" Dan mereka tersandung olehnya. Dan Yesua berkata kepada mereka, "Seorang nabi bukannya tiada berkehormatan kecuali di tanah asalnya dan di rumahnya sendiri, dan di sana dia tidak banyak melakukan mukjizat karena ketidakpercayaan mereka." Kematian Yohanes Pembaptis. Matius pasal 14. Pada saat itu Herodes raja wilayah mendengar kemasyhuran Yesua, dan dia berkata kepada para pelayannya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan karena itulah mukjizat-mukjizat bekerja di dalam dirinya." Sebab Herodes sesudah menangkap Yohanes, ia mengikat dan menjebloskannya ke dalam penjara, karena Herodes istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah berkata kepadanya, "Tidaklah sah bagimu untuk memilikinya." Dan sekalipun ingin membunuhnya, dia takut kepada kerumunan orang itu, karena mereka menganggapnya sebagai nabi. Namun ketika hari ulang tahun Herodes diperingati, anak perempuan Herodes menari di tengah-tengah mereka, dan dia membangkitkan kesenangan pada Herodes. Karena itulah dia menyatakan dengan sumpah kepada gadis itu untuk memberikan apa saja yang ia minta. Dan setelah dibisiki oleh ibunya, berkatalah dia, "Berikanlah kepadaku di sini di atas baki kepala Yohanes Pembaptis." Dan raja menjadi sedih, tetapi karena sumpah itu dan mereka yang duduk sehidangan, dia memerintahkan agar diberikan. Maka dia menyuruh memenggal kepala Yohanes di dalam penjara, dan kepalanya dibawa di atas baki dan diberikan kepada gadis itu, dan dia membawanya kepada ibunya. Dan murid-muridnya datang mengambil tubuhnya lalu menguburkannya. Kemudian mereka pergi kepada Yesua menceritakannya. Yesua memberi makan 5.000 orang. Dan setelah mendengarnya, Yesua menyingkir dari sana dengan perahu seorang diri ke suatu tempat yang tandus. Dan setelah mendengarnya, kerumunan orang itu mengikuti dia dengan berjalan kaki dari kota-kota itu. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya seraya berkata, "Tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah
kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Namun Yesua berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kamu berilah makanan kepada mereka. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, bawalah itu ke sini kepadaku. Dan setelah memerintahkan, kerumunan orang itu duduk di atas rumput. Dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu seraya menengadah ke langit, dia memberkati, dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Dan makanlah mereka semua, dan mereka dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan yang lebih dari potongan-potongan itu, 12 keranjang penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Yesua berjalan di atas air. Dan segera Yesua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang, sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, "Itu hantu." Dan mereka berteriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yesua berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, ini adalah aku. Jangan takut." Dan sambil menanggapi Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Di atas air. Dan dia berkata, "Datanglah." Dan setelah turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dan segera Yesua mengulurkan tangan. Dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang?" Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu seraya datang. Mereka menyembah dia sambil berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Putra Elohim." Yesua menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Dan setelah menyeberang, mereka tiba di tanah Genesaret. Dan para pria di tempat itu setelah mengenali dia, mereka menyebarluaskannya ke seluruh wilayah sekitar itu. Dan mereka membawa semua orang menderita sakit kepadanya, dan mereka memohon kepadanya supaya dapat menjamah jumbai jubahnya saja. Dan sebanyak orang yang telah menjamahnya, mereka disembuhkan. Perintah Tuhan atau tradisi manusia. Matius pasal 15. Kemudian para ahli kitab dan orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yesua sambil berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para leluhur? Karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti." Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Sebab Elohim telah memerintahkan ketika berfirman, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan siapa yang mengutuk ayah atau ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah dan ibunya, 'Persembahan adalah apa saja yang daripadaku engkau telah dapat diuntungkan,' dan dia sekali-kali tidak menghormati ayahnya atau ibunya, maka kamu telah membatalkan perintah Elohim melalui tradisimu. Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu.
ketika mengatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dariku. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pahamilah, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian ketika datang murid-muridnya berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi ketika mendengar perkataan itu mereka tersandung? Dan sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa surgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Biarkanlah mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang buta, dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Dan seraya menanggapi, Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Dan Yesua berkata, apakah kamu pun masih belum punya pemahaman? Belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban? Namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Wanita Kanaan yang percaya. Dan setelah keluar dari sana, Yesua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanaan yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan, anak perempuanku kerasukan roh jahat, sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya, dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat, ia bersujud kepadanya seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu, sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat ini, anak perempuannya itu disembuhkan. Yesua menyembuhkan banyak orang sakit. Dan setelah berangkat dari sana, Yesua tiba di tepi danau Galilea, dan setelah mendaki ke atas bukit, dia duduk di sana. Dan datanglah kepadanya kerumunan orang banyak, seraya membawa yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang timpang, dan banyak lagi bersama mereka, dan mereka meletakkannya pada kaki Yesua, dan dia menyembuhkan mereka, sehingga kerumunan orang itu takjub ketika melihat yang bisu berbicara, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan mereka memuliakan Elohim Israel. Yesua memberi makan 4.000 orang. Dan setelah memanggil para muridnya, Yesua berkata, aku berbelas kasihan atas kerumunan orang ini, karena sudah 3 hari mereka terus bersamaku, dan mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka makan, dan aku tidak mau membiarkan mereka pergi kelaparan, supaya jangan mereka keletihan dalam perjalanan. Dan murid-muridnya berkata kepadanya, dari manakah roti yang sedemikian banyak bagi kita di padang gersang ini, sehingga dapat mengenyangkan kerumunan orang sejumlah ini?
Dan Yesua berkata kepada mereka, "Kamu memiliki berapa banyak roti?" Dan mereka menjawab, 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu dia memerintahkan orang banyak itu duduk di tanah. Dan setelah mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para muridnya, dan para muridnya kepada orang banyak itu. Dan mereka semua makan dan menjadi kenyang. Lalu mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu, 7 bakul penuh. Dan mereka yang makan ada 4.000 orang pria, belum termasuk wanita, dan anak-anak kecil. Dan setelah membiarkan orang banyak itu pergi, dia naik ke atas perahu dan pergi ke wilayah Magdala. Sekian dan terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.